Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan kisah Nabi Harun dan kisah Nabi Musa, antusiasnya dalam berdakwah bersama Nabi Musa dan bersama Nabi Harun yang tak kenal menyerah. Simak kisah berikut ini. Beberapa hari kemudian berkumpullah para ahli sihir di tempat yang telah ditentukan. Rakyat berbondong-bondong ikut menyaksikan pula adu kepandaian sihir tersebut. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa datang dan semua orang berkumpul, Fir'aun memberi aba-aba agar pertandingan dimulai. Nabi Musa mempersilahkan kebolehan lebih dahulu kepada mereka. Kemudian para pengawal Fir'aun melemparkan tali-tali, dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Jumlahnya ribuan ekor ular yang kecil-kecil. Fir'aun tertawa bangga menyaksikan kebolehan para ahli sihirnya. Rakyat banyak terkagum-kagum. Ini memang menjadi tujuan Fir'aun. Jika para ahli sihir itu dapat mengalahkan Musa, maka hancurlah kepercayaan rakyat atas kebenaran dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun dengan rasa tenang, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat tersebut segera berubah menjadi ular yang sangat besar, dan langsunglah dengan lahap memakan ular-ular para ahli sihir Fir'aun. Waktu singkat ular-ular para ahli sihir itu habis ditelan ular Nabi Musa. Para ahli sihir terbelalak heran, apa yang ditampilkan oleh Nabi Musa bukanlah sihir yang seperti mereka pelajari dari setan-setan terlaknat. Sadar akan hal itu, para ahli sihir sama berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka bertobat, insaf, dan hanya akan menyembah kepada Allah saja. Fir'aun pun sangat murka karena hal tersebut. Nabi Musa dan Harun berhasil mengalahkan, dan para pengikut Nabi Musa makin lama semakin banyak jumlahnya. Sebab ajaran Nabi Musa sangat jelas, mengangkat harkat kemanusiaan, membimbing manusia agar berbudi pekerti mulia, dan mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan sama seperti yang lainnya. Nabi Harun menjadi pemimpin sementara Bani Israel dan wafatnya Nabi Harun. Nabi Harun tidak dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Turi Sina. Dia bertugas memimpin Bani Israel selama ditinggal oleh Nabi Musa. Nabi Harun seorang dirilah yang menghadapi Musa As-Samiri. Sebagian Bani Israel yang mau menerima ajakan Samiri untuk menyembah patung anak sapi. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Turi Sina, ia terkejut kaget kaumnya telah tersesat kembali. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa alaihi salam menegur saudaranya, yaitu kakaknya, yakni Nabi Harun, yang telah dititipi agar menjaga umatnya dari kesesatan. Nabi Harun alaihi salam berkata bahwa ia sudah memperingatkan
Mereka namun tak menganggapnya sebelah mata, karena Nabi Harun dianggap orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata Samiri lah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa marah sekali. Kemudian Samiri diusir, tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Sebab Samiri terkenal kutukan. Jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka badannya akan menjadi demam, panas. Itulah siksa di dunia. Adapun nanti di akhirat, ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kisah Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah tidak berhenti begitu saja. Meski terjadi pemberontakan, keduanya tetap menyeru kepada agama Allah. Nabi Harun dan Nabi Musa saat itu akan masuk ke kawasan Kan'an dan mendapatkan penolakan. Mereka akhirnya menuju suatu daerah hingga sampai di Gunung Hor di kawasan perbatasan Edom. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Harun dan Nabi Musa mendaki gunung tersebut bersama putra Nabi Harun, yaitu Elazar. Di puncak Gunung Hor itulah Nabi Harun wafat. Kabar meninggalnya Nabi Harun terdengar oleh seluruh bangsa Israel. Mereka menangis dan merasa kehilangan panutan saat Nabi Harun wafat. Nah, begitulah kisah Nabi Harun yang terkait oleh kisah Nabi Musa yang dapat dipetik hikmahnya oleh kita. Semoga kita bisa dan mendapatkan hikmah daripada kisah tersebut. Jika antum semuanya menginginkan cerita Islam untuk anak-anak dan saudara kalian, agar kiranya untuk selalu menonton kisah-kisah yang maslahat, kisah-kisah para rasul dan kisah-kisah para ulama di channel Badru El Tamami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.